Hari ini kita banyak melihat orang yang berlomba-lomba dalam urusan bisnis, dagang, omset perusahaan itu dapat sekian, profit perusahaan ini dapat sekian, si fulan kemarin dagang dapat omset sekian, si fulan dapat profit sekian, dan seterusnya. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dan perniagaan yang lebih sukses daripada orang lain hari ini. Tapi dulu, para sahabat bukan hanya berlomba-lomba dalam urusan dunia, tetapi mereka berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Mereka berlomba-lomba untuk berdagang dengan Allah, bukan dengan manusia. Itu juga terjadi antara Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa bangga, apalagi sombong dengan kesuksesannya dalam bisnis. Justru yang membuat dia nggak bisa tidur, yang membuat dia terus berpikir, yang membuat dia sedih itu adalah dia ingin berdagang dengan Allah lebih sukses daripada ketika dia berdagang dengan manusia. Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha sukses, tajir, konglomeratnya sahabat, dia ngerasa sedih karena kok dia berhasil berdagang dengan manusia, tapi dia belum mampu berdagang dengan Allah sampai menghabiskan seluruh hartanya. Dia sedekah, Allah tambahkan lagi rezekinya, sehingga dia ngerasa kok saya belum bisa kayak Abu Bakar yang habis-habisan. Kok ada lagi, Masya Allah. Bahkan dia merasa sedih dengan kekayaannya. Dia pengen menjadi orang miskin. Walaupun ini hanya motivasi pribadinya Abdurrahman ya. Nggak harus kita seperti itu juga. Artinya ada inspirasi yang luar biasa. Kenapa Abdurrahman pengen jadi orang miskin? Karena Nabi pernah mengatakan Abdurrahman itu masuk surga di antara para sahabat adalah yang paling terakhir. Abdurrahman kaget, ya Rasulullah, kenapa saya paling terakhir? Karena dia yang paling lama hisab dengan hartanya. Yang lain Abu Bakar udah duluan, Bilal udah duluan, Ali udah duluan, yang miskin-miskin. Abdurrahman paling belakangan. Kenapa? Karena yang paling lama dihisab hartanya. Sehingga Abdurrahman merasa sedih. Dia pengen ngeluarin terus hartanya, pengen dikeluarkan. Tetapi qadarullah, makin dia keluarkan, makin Allah berikan yang lebih banyak lagi. Itu membuat Abdurrahman merasa, ya Allah, saya pengen seperti Abu Bakar yang jatuh miskin gara-gara berdagang dengan Allah di dunia supaya kaya di akhirat. Seperti Khadijah yang berdagang dengan Allah untuk dakwah sampai habis semua hartanya. Saya pengen seperti itu ya Allah. Tapi Allah mentakdirkan Abdurrahman menjadi orang kaya sehingga kebermanfaatan dari hartanya itu terus dinikmati oleh kaum muslimin dan umat manusia. Pada akhirnya setelah perjuangan panjang, Abdurrahman bersedekah lagi sepanjang hidupnya, dan dia selalu merasa kurang. Sedekah saya kurang, saya berikan lagi, kurang, berikan lagi. Walaupun sekali dia ngasih tuh 400 kuda, 1.500 onta, sekali ngasih tuh. Kebayang 400 kuda. Sekarang saya lagi belajar berkuda, jadi lagi nyari-nyari kuda juga buat pesantren. Itu satu ekor kuda aja yang paling murah harganya sekitar 50 juta yang layak. Bukan kuda perang ya, kuda latihan lah. Kuda perang itu paling murah 300 juta dan dia ngasih 400 kuda. 1.500 onta, sekali ngasih satu onta rohilah itu bisa harganya di atas 100 juta juga. Artinya udah ngasih kayak gitu masih ngerasa kurang gitu. Sehingga Abdurrahman terus berjuang pengen berdagang dengan Allah sampai dia mendapatkan hadis Nabi. Dia termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab yang awal.